soal yang ke-7, yaitu soal kui. Untuk soal ini itu terdapat pada modul 10. Nah, jadi untuk format inputannya itu bilangan bulat n, dan untuk inputnya di sini di perintah soal kita menggunakan 9 sama seperti soal sebelumnya. Dan di kui ini itu ada dua operasi. Yang pertama adalah operasi enqueue dan juga operasi dequeue. Nah, untuk operasi enqueue adalah operasi untuk menambahkan elemen baru ke bagian belakang antrian. Sedangkan dequeue itu berfungsi untuk menghapus atau mengeluarkan elemen dari bagian depan antrean. Nah, jadi misal item paling depannya adalah piring 1. Kemudian jumlah item di queue-nya itu adalah 1. Nah, jumlah itemnya ini itu akan terus bertambah. Jadi 1, jadi 2, jadi 3, 4, 5, seterusnya sampai 9 sesuai dengan nilai n. Nah, meskipun jumlah itemnya terus bertambah, item paling depan tetaplah piring 1. Nah, kemudian operasi kedua yaitu dequeue. Nah, item paling depannya kan adalah piring 1. Item paling depannya kan adalah piring 1. Nah, jika item yang dikeluarkan adalah piring 1, maka sisa item di kui itu sisa 8. Kan tadi awalnya 9, cuma karena piring 1 dikeluarkan jadinya 9 kurang 1, jadinya 8. Dan ketika piring 1 ini dikeluarkan, maka item yang paling depan adalah piring 2. Begitu juga kalau piring 2 lagi yang dikeluarkan, maka item yang paling depan menjadi piring ketiga. Begitu dan begitu seterusnya sampai piring ke-9, sehingga sampai sisa item di queue-nya itu sama dengan 0. Nah, baik, kita lanjut ke tahap pertama, yaitu tahap coding atau pengetikan program.
Baik, untuk tahap coding sudah selesai dan kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap penjelasan. Nah, baik, sebelum masuk ke kodenya, saya akan menjelaskan konsep dasar QUI terlebih dahulu. Jadi QUI itu adalah struktur data linear yang menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out. Yang artinya data yang pertama masuk akan jadi data pertama yang keluar. Nah, contohnya itu seperti antrian kasir, antrian kendaraan, ataupun tumpukan piring pada program ini. Nah, jika piring satu masuk pertama, maka piring satu juga yang harus keluar pertama. Nah, karena itu QUI ini selalu memiliki bagian depan atau front. Di sini sudah saya deklarasikan di bagian variabel. Kemudian ada juga bagian belakang yaitu rear. Nah, secara keseluruhan logika program ini tuh dibagi jadi dua tahap utama. Yang pertama N-key, yaitu memasukkan data piring satu persatu ke dalam QUI. Kemudian D-key, yang mana program ini mengeluarkan data dari QUI sesuai dengan urutan masuk. Jadi alurnya itu user masukkan jumlah piring dulu. Setelah itu programnya membuat antrian. Lalu semua piring dimasukkan, lalu semua piring dikeluarkan satu persatu. Nah, untuk library-nya di sini seperti biasa ada stdio.h dan string.h. stdio.h ini adalah fungsi digunakan untuk fungsi input dan output seperti printf dan juga scanf. Kemudian string h itu digunakan karena program ini terdapat manipulasi string seperti strcpy dan sprintf. Kemudian di sini ada konstanta max-nya yakni 100. Jadi ini max adalah kapasitas maksimum dari QUI, yang artinya QUI hanya bisa menyimpan maksimal 100 data. Secara logika, program ini membutuhkan batas penyimpanan agar array tidak melebihi kapasitas memori. Kemudian di sini ada struct. Nah, struct ini adalah struktur data dari QUI. Nah, program ini itu menggunakan struct agar beberapa variabel itu dapat digabung menjadi satu kesatuan. Nah, dan di dalam QUI ini terdapat data max 20 dengan tipe data char. Nah, ini untuk menyimpan data string seperti piring 1. Lalu ada variabel lainnya seperti front untuk depan, rear untuk belakang, dan count ini untuk menghitung jumlah item di dalam QUI. Nah, jadi ketika masuk, maka rear-nya ini tuh bergerak maju. Nah, ketika data keluar, yang bergerak maju ini adalah variabel front. Nah, dengan cara ini, program tidak perlu menggeser seluruh array setiap kali QUI ini dilakukan. Dan tentunya itu membuat QUI ini lebih efisien. Nah, kita lanjut ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi N-key. Nah, fungsi N-key ini digunakan untuk menambahkan item ke dalam QUI. Dan parameter QUI di sini, QUI bintang QUI ini itu menggunakan pointer. Nah, yang artinya itu jika QUI dikirim sebagai pointer, maka perubahan dalam fungsi langsung memengaruhi QUI asli tanpa membuat salinan baru. Dan di sini ada key rear plus plus, artinya rear ditambah 1, ya karena item baru itu selalu masuk dari belakang antrian. Kemudian ada strcpy. Nah, ini data itemnya disalin ke posisi rear. Karena datanya ini berupa string, maka digunakanlah strcpy. Lalu di sini ada key count plus plus. Nah, artinya jumlah item ditambah 1 karena ada data baru yang masuk. Kemudian di sini ada printf untuk menampilkan item yang paling depan dan juga jumlah item yang ada di dalam QUI. Nah, oke, jadi ini adalah output untuk menampilkan item paling depan dari jumlah QUI.
Nah, jadi meskipun data baru ini terus masuk, tapi item paling depan itu tidak berubah sampai dilakukan QUI. Yang mana ini tuh menunjukkan prinsip FIFO atau first in first out. Lalu di fungsi selanjutnya di sini ada fungsi dequi. Nah, fungsi dequi ini itu digunakan untuk menghapus item yang paling depan. Lanjut, di sini ada printf untuk menampilkan item paling depan. Lalu ada printf yang untuk menunjukkan item yang dikeluarkan. Nah, jadi ini menampilkan item yang keluar dan sisa item setelah dequi. Nah, jadi untuk key front ini itu artinya ya, key front plus plus ini tuh artinya di frontnya itu digeser maju satu langkah. Yang karena item paling depan sudah keluar, maka item berikutnya itu menjadi front yang baru. Kemudian ada key count minus minus kurang-kurang, yang artinya jumlah item dikurangi 1 karena ada data yang keluar. Kita lanjut ke fungsi utamanya yaitu fungsi main. Nah, jadi fungsi main ini adalah fungsi utama tempat programnya itu mulai berjalan. Di sini ada deklarasi variabel yaitu variabel n dengan tipe data integer. Lalu di sini ada scanf untuk meminta user menginput jumlah item yang akan dimasukkan. Kalau disoalkan tadi 9, maka kita akan coba menginput 9 nanti. Kemudian di sini ada QUI key, yang mana kita membuat variabel QUI yang namanya itu Q. Nah, kemudian di sini ada inisialisasi QUI. Nah, jadi ini adalah inisiasi awal dari QUI. Jadi kalau misalnya key front sama dengan 0 itu artinya posisi awal depan, rear sama dengan -1 itu artinya QUI masih kosong, kemudian count sama dengan 0 itu artinya belum ada item. Nah, rear ini itu dibuat -1 supaya saat n key pertama dilakukan, rear-nya ini naik jadi 0. Makanya di sini kita masukkan -1. Kemudian di sini di baris selanjutnya ada char item 20. Jadi ini adalah variabel sementara untuk menyimpan nama item. Lanjut ke operasi n-key. Operasi n-key di sini dia akan menampilkan tulisan operasi n-key menggunakan printf. Di sini ada for loop juga. Nah, for loop ini tuh berjalan loopnya ini berjalan sebanyak jumlah item. Jadi kalau misalnya jumlah itemnya 9, maka loopnya juga akan berjalan 9. Nah, setiap iterasi ini itu mewakili satu piring yang masuk ke dalam antrian. Kemudian di baris selanjutnya ada sprintf. Nah, sprintf ini tuh digunakan untuk membuat string yang otomatis seperti piring 1, piring 2, piring 3, piring 4, dan seterusnya sampai piring ke 9. Lalu di sini ada n-key. Nah, n-key ini tuh digunakan untuk memanggil fungsi n-key untuk memasukkan item ke dalam QUI. Nah, kemudian lanjut ke operasi selanjutnya yaitu operasi dequi. Di sini menggunakan loop while. Nah, yang mana loop ini tuh berjalan selama QUI masih memiliki data. Nah, jika count-nya ini itu sudah 0, berarti QUI-nya kosong dan akhirnya prosesnya itu berhenti. Kemudian di sini ada dequi, ya, yang artinya setiap perulangan itu akan menghapus satu item dari depannya QUI. Lalu diakhiri dengan return 0 untuk menandakan program selesai dijalankan dengan normal. Ya baik, mungkin kita coba run lagi satu kali. Nah, kita input 9. Nah, item paling depan kan piring 1. Kemudian jumlah item di QUI-nya 1. Kemudian bertambah 2 sampai seterusnya sampai 9. Nah, sampai 9 pun item paling depannya tetaplah piring 1. Itu untuk operasi n-QUI-nya. Untuk operasi dequi
Item paling depannya misal piring 1 kan tadi. Kemudian item yang dikeluarkan adalah piring 1. Jadi sisa itemnya di Kui itu 8. Karena 9 kurang 1. Karena kan piring 1 sudah dikeluarkan. Nah, karena piring 1 dikeluarkan, maka yang menjadi item paling depannya adalah piring 2. Begitu seterusnya sampai ke piring 9. Sehingga sisa item di Kui itu sama dengan 0. Dan ini sudah sesuai dengan perintah soal. Baik, mungkin cukup sekian untuk soal ke-7. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal 8.